Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Baik Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, sebelum acara kita yang selanjutnya, mari kita mau memuji Tuhan karena Yesus yang menjadi kekasih jiwa kita dan Dia yang begitu menyayangi kita dan mencintai kita. Bersama kita nyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kekasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan yang telah menghapus dosa kita dan Dia telah mengangkat kita menjadi anaknya. Maka dari itu, sebab Dia sungguh baik, kita lanjutkan pujian kita. Kita nyanyikan sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia telah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal
selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia keikhlasan kekala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita hendak menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Dia yang senantiasa membimbing, menuntun serta mengajarkan kita. Mari saat ini bersama kita nyanyikan, Ya Allah, Engkaulah Allahku. Sudilah membuka hatiku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Allah Roh Kudus, bimbinglah hidupku, hiburlah hatiku. Allah Roh Kudus, limpahkan rahmat-Mu di dalam hidupku. Allah Roh Kudus, bimbinglah hidupku, hiburlah hatiku. Allah Roh Kudus, limpahkan rahmat-Mu di dalam hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang kepadamu di sore hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu untuk penyertaan-Mu di sepanjang kegiatan kami di hari retret ini. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh dimampukan untuk mendengarkan serta memahami pengajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Suster Marlin. Berkatilah kami supaya melalui pengajaran ini, kami senantiasa bertumbuh dan berkembang untuk setia dalam perkara-perkara yang Kau percayakan kepada kami.
Berkatilah juga anakmu Suster Marlin yang akan menyampaikan pengajarannya pada sore hari ini dengan segala rahmat yang dibutuhkannya. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih semua. Ya, saya harap kita semua di sini juga tetap semangat untuk mengikuti sesi kita yang terakhir ini. Baik, sesi kita yang kelima berjudul Setia di dalam perkara-perkara kecil. Setia artinya apa? Setia itu menuntut dari kita suatu tindakan yang nyata sebagai jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Dan karena Allah adalah kasih, sehingga bagaimana kita dapat mengasihi Allah, tidak lain jawabannya adalah setia. Setiap orang dipanggil menuju kekudusan. Inilah panggilan hidup dari setiap manusia. Masalahnya, apakah kita sadar bahwa panggilan hidup kita itu adalah kekudusan? Seringkali kita umat Kristiani kurang menyadari akan panggilan hidup kita, yaitu kudus. Tuhan menciptakan kita di dalam kekudusan agar manusia juga dapat menjadi kudus seperti Allah sendiri adalah kudus. Bisa kita lihat di dalam surat kepada Petrus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan juga dalam kitab Imamat, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi jelas bahwa panggilan kita adalah kekudusan. Mungkin kita bisa mulai menanamkan di dalam diri kita bahwa kita semua dipanggil menuju kepada kekudusan. Karena panggilan hidup kita adalah kekudusan, sehingga manusia dianugerahi oleh Allah suatu rahmat yang begitu besar, yaitu rahmat kekudusan. Kapankah rahmat itu diberikan? Rahmat diberikan kepada kita pada saat kita dibaptis, di mana secara definitif kita diangkat sebagai anak-anak Allah dan kita diberikan bekal untuk perjalanan hidup kita, yaitu rahmat pengudus. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah itu rahmat pengudus? Rahmat pengudus itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma dan sifatnya menetap yang membantu jiwa untuk hidup berkenan bersama Allah. Juga mendorong kita untuk melakukan segala kebaikan yang bisa bekerja melalui hati nurani kita. Lalu juga memurnikan jiwa kita yang ternoda karena dosa dan membantu jiwa kita juga untuk terlibat di dalam karya penyelamatan Tuhan, yaitu seperti yang sudah disebutkan di sesi sebelumnya, yaitu pada pertobatan jiwa-jiwa. Selain itu juga rahmat pengudus juga mendorong manusia untuk dapat merindukan Tuhan sebagai Sang Pencipta, dan semua ini ditujukan, diberikan kepada kita secara cuma-cuma agar pada akhir tujuan hidup kita sama seperti awal kita diciptakan, yaitu kekudusan. Bahkan Santo Yohanes Salib sendiri pun mengandaikan kekudusan atau persatuan dengan Tuhan itu bagaikan pendakian menuju puncak. Dan setiap manusia memiliki panggilan masing-masing yang diterapkan oleh Tuhan untuk mencapai kekudusan. Ada mungkin yang dipanggil seperti kami, kaum berjubah, suster, frater, atau romo, atau mungkin Bapak Ibu semua dipanggil juga menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang suami, menjadi guru, peneliti, dan sebagainya. Namun seringkali kita kurang menyadari akan panggilan Tuhan itu, bahwa pekerjaan kita, status hidup kita itu adalah panggilan Tuhan. Seringkali juga kita menjumpai bahwa ada orang yang mengatakan, ya hidup saya begini-begini aja, nothing special gitu. Dari pagi bangun dari tempat tidur, malam balik lagi ke tempat tidur, kurang lebih rutinitasnya sama. Padahal kalau kita menyadari betapa indahnya hidup panggilan kita masing-masing dan sadar bahwa ini adalah anugerah yang indah dari Tuhan, maka kita akan berusaha dengan sendirinya, kita akan berusaha untuk menjalani hidup panggilan kita untuk mencapai kekudusan seperti yang diperumpamakan oleh Santo Yohanes Salib tadi, yaitu menuju perjalanan puncak kekudusan. Tawaran jalan cinta kasih. Di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 362 dikatakan bahwa pribadi manusia itu diciptakan menurut citra Allah yang terdiri dari makhluk jasmani juga makhluk rohani. Makhluk rohani yaitu
bahwa kita diciptakan untuk selalu bersatu, untuk selalu mencari Tuhan di dalam dirinya. Maka kalau kita lihat pada zaman dahulu, ada yang berkurban sedemikian rupa demi bersatu dengan Tuhan. Juga di dalam diri para kudus yang sampai melakukan mati raga yang sedemikian kuatnya demi persatuan itu sendiri. Kita bisa lihat bagaimana kehidupan Santo Fransiskus Assisi, Santo Agustinus, Santo Padre Pio, dan sebagainya. Namun di sisi ini kita ingin melihat tawaran lain yang diajarkan oleh Santa Teresia Lisieux mengenai tawaran jalan cinta kasih. Jalan kekudusan baru yang menjadi perintis bagi perkembangan gereja pada saat ini. Memang Teresia Lisieux itu tidak dipanggil untuk berkhotbah di luar karena dia juga hidup di dalam biara yang tertutup. Tetapi semasa hidupnya juga dia tidak pernah menceritakan secara terbuka kepada sesama saudarinya tentang pengalaman-pengalaman, tentang kebaikan-kebaikan yang ia lakukan kepada saudari-saudarinya. Baru ketika kemudian ia meninggal, beberapa hari kemudian muncullah begitu banyak mukjizat yang membuktikan kekudusan dari hidup Santa Teresia Lisieux ini. Di mana dari semua pengalaman hidupnya terkuaklah segala misteri Allah yang ia simpan baik-baik, yang mengilahikan segala perbuatan kecilnya. Dan Santa Teresia Lisieux ini akhirnya diangkat menjadi seorang kudus muda yang begitu besar di dalam zaman hingga saat ini. Sama halnya dengan Bunda Maria yang hidupnya begitu sederhana dan tersembunyi di Nazaret, bahwa banyak juga yang tidak tahu bahwa Bunda Maria ini adalah ibu Sang Mesias, ibu Sang Penyelamat yang melahirkan Yesus. Nah, inilah jalan cinta kasih dari Santa Teresia Lisieux, di mana ia melakukan hal yang biasa menjadi luar biasa jika dilakukan demi cinta kepada Tuhan. Jadi jelas sekali bahwa kita pun, Anda semua, Suster Frater di sini, dan apapun status hidup panggilan kita, semua bisa menjadi kudus, asal kita dapat setia akan hal-hal kecil yang kita kerjakan, yang Tuhan perkenankan ada dalam hidup kita, dan kita dapat meneladan bagaimana cara hidup Teresia Lisieux dengan memaknai kehidupan kita sehari-hari dan mempersembahkan semuanya demi cinta kepada Tuhan. Selanjutnya, rahmat saat ini. Bagaimana kita dapat memahami jalan cinta kasih di dalam kehidupan kita? Tidak lain adalah dengan menyadari bahwa setiap rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, itu semua membawa kita kepada kekudusan. Kita bisa lihat di dalam kitab Ratapan, bab 3 ayat 22-23, dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, setiap pagi, besar kasih setiamu. Dari ayat tersebut, kita tahu bahwa setiap hari, setiap jam, setiap detik hidup kita, itu adalah ungkapan kehendak Tuhan bagi kita. Dan kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada kita, itu juga disertai dengan rahmat. Rahmat yang pastinya selalu baru. Walaupun seolah-olah mungkin kita menjalani rutinitas atau hidup panggilan kita begitu-begitu aja, seperti kami di sini semua bangun rata-rata jam 4, lalu kemudian kita doa hening, misa, makan pagi, bekerja, konseling juga, dan sorenya juga kembali kita ibadat, adorasi, dan sebagainya. Juga mungkin Bapak Ibu sendiri di rumah harus bangun pagi, ngurus anak, bekerja, malam mesti bantu anak lagi untuk bikin PR, dan seterusnya. Semua rutinitas kita itu semuanya biasa. Tetapi jika kita memaknai kehidupan kita dengan penghayatan dan kesadaran yang penuh, maka kita akan dapat selalu menemukan hal yang baru di dalam hidup kita. Dan seperti ayat tadi, bahwa aliran rahmat Tuhan bisa kita rasakan terus-menerus, ibarat air yang terus mengalir dan selalu baru. Kita juga lihat bagaimana kehidupan para kudus yang memandang segala sesuatu dengan sudut pandang iman. Ia melihat segala peristiwa yang mereka alami setiap saat dengan pandang iman. Mereka melihat bahwa tugas yang diberikan pada saat ini juga berdampingan dengan rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Dan hal ini diharapkan kita dapat setia
untuk menjalankan tugas atau tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya dan melihat juga bahwa panggilan kita itulah adalah sarana atau jalan menuju kepada kekudusan. Jadi ibu, jadilah ibu yang baik, jadi suami, jadilah suami yang baik, jadi guru, jadilah guru yang baik, karena inilah panggilan hidup kita yang diberikan oleh Tuhan. Penghayatan hidup religius. Dalam hidup religius ada 3 kaul atau janji kepada Tuhan yang ditujukan untuk memperjuangkan kesempurnaan hidup. Dan Teresia Lisieux ini juga melihat bahwa hidup pembiara ini ibarat seperti sekolah kekudusan untuk mencapai kesempurnaan. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana penghayatan 3 kaul hidup dari Santa Teresia Lisieux ini yang kira-kira bisa Anda semua atau kita juga terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita mau melihat dari kaul kemiskinan. Dalam penghayatan kaul kemiskinan, Teresia Lisieux itu memiliki prinsip, yaitu hanya ingin memiliki segala sesuatu yang berasal dari Allah dan melepas segala sesuatu yang bukan berasal dari Allah. Jika kita mau melihat bagaimana kebutuhan gereja pada zaman dahulu, Tuhan memanggil Santo Fransiskus yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pembaharuan gereja yang dimana dinilai pada saat itu kurang menghayati semangat Injil terutama dalam hal kemiskinan. Dan Teresia Lisieux ini juga dipanggil oleh Tuhan untuk hidup miskin sekalipun Santo Fransiskus juga dipanggil oleh Tuhan untuk hidup miskin. Pada saat itu memang dia dari keluarga yang kaya, keluarga yang berada dan terpandang, tetapi ia rela meninggalkan segala kekayaannya itu untuk mengikuti Tuhan dan melakukan pembaharuan besar di dalam gereja. Teresia Lisieux pun dapat dikatakan bahwa penghayatan dalam kaul kemiskinan itu sungguh luar biasa, sangat radikal, di mana ia mengatakan bahwa saya benar-benar terdorong untuk memilih hal-hal dan barang-barang yang paling jelek dan yang paling buruk. Di mana ada suatu pengalaman Santa Teresia Lisieux ini ketika mau masuk kapel dia membawa lentera, dan ketika dia ingin kembali dari kapel itu ternyata lenteranya diambil oleh seorang suster. Ia tidak marah, tapi justru batinnya begitu tenang karena ia merasa pada saat itu juga ia diberikan rahmat, semangat kelepasan, semangat kemiskinan oleh Tuhan. Dan juga suatu ketika lain lagi pada saat di awal-awal pembinaan, masa-masa postulan, ia memiliki begitu banyak barang-barang yang bagus di dalam kamarnya. Lalu kemudian pembimbingnya mengecek kamarnya dan ia menukar semua barang-barang yang bagus itu dengan barang yang paling buruk. Dan ia juga diberikan rahmat yang sama, justru ia merasa begitu senang ketika ia bisa memiliki barang yang paling jelek. Juga mungkin Bapak Ibu semua mungkin ada juga ya yang punya kebiasaan punya HP lebih dari 1, bahkan ada yang sampai 5 hanya untuk kesenangan pribadi. Nah, ini juga membuktikan bahwa semangat kemiskinan masih kurang di dalam diri kita. Atau juga mungkin ada keluarga yang terbiasa untuk membuang makanan yang tidak habis karena memesan atau memasak makanan yang terlalu banyak. Padahal di luar sana begitu banyak orang yang kesulitan atau mungkin harus bekerja untuk mendapatkan makanan untuk hari itu saja. Lalu kemudian yang kedua adalah kaul kemurnian. Begitu luar biasanya bahwa Teresia Lisieux ini sejak umur 4 tahun, dia sudah memiliki kerinduan untuk menjadi milik Kristus. Ia pun melihat cerita dari Santa Cecilia yang bacaan rohaninya dia sejak kecil, bahwa Santa Cecilia itu mengucapkan juga kaul untuk hidup suci murni sejak ia masih kecil. Namun kemudian dalam perjalanan waktu, dia dijodohkan oleh kenalan ayahnya dan dinikahkan. Dan pada saat itu dia mengatakan kepada suaminya bahwa ia telah mengucapkan kaul kemurnian secara pribadi kepada Tuhan. Dan kemudian suaminya juga menghargai dan akhirnya mereka berdua sebagai seorang suami istri tetap menjaga hidup murni. Dan sampai pada suatu ketika terjadi pemberontakan untuk umat Kristiani pada saat itu, dan akhirnya ia karena ingin mempertahankan imannya, ia sampai dibakar hidup-hidup tapi tidak mati, lalu kemudian akhirnya dipenggal.
Dan inilah yang menjadi awal mula juga bagi Santa Teresia Lisieux ini memiliki kerinduan, memiliki semangat untuk juga menjadi martir cinta kasih untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Contoh lain juga di dalam pernikahan, mungkin banyak juga yang masih kurang setia, mencari pasangan lain. Di dalam kemurnian ini, di dalam keluarga, kita bisa dibuktikan dengan bagaimana menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga tubuh atau panca indera. Pikiran misalnya tidak dengan melihat, walaupun sudah statusnya menikah ya, tapi masih melihat film porno. Di sini kita bisa melihat, mungkin disadarkan juga bahwa dengan melihat film porno, tidak melihat pasangan sebagai subjek, tetapi sebagai objek. Lalu juga menjaga hati, jangan hadirkan orang ketiga, orang keempat, atau orang kelima dalam pernikahan, karena merasa bahwa mungkin rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput sendiri. Ya, terus juga menjaga tubuh atau panca indera. Tuhan mengatakan juga di dalam kitab suci bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Dan jika matamu menyesatkan engkau, jungkilah matamu, lebih baik engkau kehilangan satu anggota tubuhmu daripada seluruh tubuhmu dibuang ke neraka. Jadi memandang saja sudah berzina, apalagi mengingini. Nah, ini jadi peringatan nih. Jadi jagalah sekuat mungkin bagaimana kemurnian di dalam hubungan suami istri agar keluarga itu juga dapat menjadi keluarga yang kudus dan selalu diberkati oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, kaul ketaatan. Teresia Lisieux melihat melalui semangat iman di dalam ketaatan pada peraturan atau pimpinan biara itu merupakan cara yang aman dan efektif untuk mengenal dan melaksanakan kehendak Tuhan dan membantu diri untuk lepas dari cinta diri. Karena Teresia Lisieux ini sadar bahwa segala sesuatu yang diperintahkan, segala sesuatu yang dijalani itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Kita bisa lihat kata mutiara dari Santa Teresia Lisieux. Saya telah membiasakan diri untuk taat kepada setiap orang seolah-olah Allah sendiri yang menyatakan kehendaknya. Di puncak kesuciannya atau di akhir hidupnya, ia selalu menjalani rasa sakitnya juga dengan ceria, dengan penuh senyum, dan ia katakan bahwa ia tidak pernah meminta penderitaan, karena ketika ia memintanya sendiri, sudah pasti ia tidak akan kuat untuk menanggungnya. Tetapi jika memang itu kehendak Tuhan, ia akan menanggungnya dengan gembira, karena dia sadar bahwa semua datang dari Tuhan. Contoh, di dalam keluarga pun, istri taat pada suami, suami juga mau mendengarkan istri. Nah, itu juga sangat penting, terutama dalam masa corona ini, di mana komunikasi harusnya menjadi lebih jelas, tetapi malah jadi begitu banyak kesalahpahaman. Dalam pekerjaan juga dibuktikan dengan kesetiaannya di dalam tanggung jawab dalam tugas-tugas yang diberikan. Menyadari juga bahwa pekerjaan yang diberikan itu juga adalah rahmat dari Tuhan sendiri dan tidak boleh disia-siakan. Apalagi di masa COVID-19 ini, begitu banyak orang yang terkena PHK. Lulusan S1, S2 banyak yang di PHK. Bahkan ada, saya dengar cerita juga, bahkan lulusan S1 rela untuk menjadi pembantu digaji berapapun demi untuk kebutuhan mereka. Jadi kita harus bersyukur atas segala pekerjaan yang diberikan. Kesetiaan dalam perkara kecil. Dari sesi sore ini, kita mau menanggapi secara nyata rahmat yang dapat kita dapat di dalam keseharian hidup kita, di dalam rutinitas kita. Dan kita juga mau diajak untuk belajar mengambil rahmat itu dari setiap hal yang kita lakukan, baik kecil maupun besar, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat sekalipun. Seperti yang dikatakan juga oleh Tuhan di dalam firman, barang siapa setia di dalam perkara kecil, dia juga akan setia di dalam perkara besar. Barang siapa setia di dalam perkara kecil, ia akan setia juga di dalam perkara yang besar. Seringkali kita sebagai manusia yang mempunyai begitu banyak ide, begitu banyak keinginan, mimpi, kita hanya mau fokus dengan berbagai perkara-perkara yang besar, yang terlihat. Contohnya mungkin gaji yang besar, jabatan yang tinggi, kepercayaan yang tinggi dari pimpinan, dan sebagainya.
Ya, tidak ada yang salah, tetapi mungkin yang perlu diselaraskan adalah bagaimana kita tidak hanya melakukan atau menginginkan apa yang membuat kita senang, apa yang menyenangkan hati kita, atau apa yang membuat hidup kita nyaman, tetapi kita mau melihat, mau menyertakan Tuhan bahwa apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga ketika suatu saat kita dihadapkan suatu konflik atau permasalahan, kita tidak langsung menjadi down, menjadi putus asa seperti saat ini. Banyak sekali yang konseling mereka depresi begitu. Karena hal-hal yang kecil, karena kebosanan atau kurang penghargaan, semuanya seolah-olah muncul secara tiba-tiba dan membuat mereka depresi. Kita di situ disadarkan bahwa seringkali dalam hidup ke belakang kemarin lupa akan hal-hal kecil yang dilakukan. Kita mesti sadar bahwa rahmat Tuhan itu begitu berlimpah, sekalipun itu hal-hal kecil kita lakukan, dan Tuhan selalu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Banyak pula yang terjadi di mana suami istri mungkin sukses di dalam pekerjaan, tetapi dalam rumah tangga, di dalam keluarga hancur. Anak tidak diperhatikan, suami tidak diperhatikan, akhirnya anak juga banyak yang lari ke narkoba, free sex, dan sebagainya. Padahal kalau setia juga, seorang istri dan seorang suami setia di dalam hal kecil di dalam keluarga, tanggung jawabnya untuk anak-anak, ia akan merasakan bahwa ada kedamaian, ada kepasrahan penuh kepada Tuhan, sekalipun mungkin banyak permasalahan yang dihadapi. Karena sadar bahwa hidup itu penuh dengan berkat, serta memiliki relasi juga yang intim, yang pribadi dengan Tuhan, yang membawa mereka juga dalam setiap perjuangan atau permasalahan-permasalahan itu membawa mereka, memurnikan mereka untuk membawa kepada kekudusan. Tingkat kekudusan seseorang diukur dari cinta kasihnya, dari tingkat cinta kasihnya. Semakin besar cinta kasihnya kepada Allah dan sesama yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat kekudusannya. Ini yang dikatakan oleh Santa Teresa Avila. Dengan cinta, kita mau melakukan tugas kita dengan baik dan dengan penuh kesadaran bahwa saya melakukan ini bagi Allah, untuk Allah dan demi saya. Bukan lagi sebagai rutinitas biasa, tetapi bagaimana kita mau menjalani rutinitas biasa yang dilakukan dengan iman, cinta kasih, motivasi, dan pengorbanan yang luar biasa kepada Tuhan. Pada prinsipnya, dalam perkara kecil kita mau melandaskan cinta, karena kita mengingat bahwa Allah adalah kasih dan Allah kita adalah kudus, maka untuk mencapai kekudusan, jalan yang ditempuh tidak lain adalah kasih dengan memberikan cinta yang murni kepada Tuhan. Sehingga di dalam kesetiaan perkara kecil ini dibutuhkan rahmat yang besar untuk kita bisa memahami bahwa dalam perkara kecil Tuhan bekerja, dalam perkara kecil Tuhan memberikan begitu banyak rahmat. Secara khusus juga kita dilibatkan dengan setia dalam perkara kecil, secara tidak langsung kita terlibat di dalam karya penyelamatan Allah. Bahwa begitu banyak kesempatan dalam perjuangan kita untuk mempersembahkan kurban-kurban kecil kepada Allah setiap hari. Mungkin dalam hal-hal kecil kita mau melakukan hal itu dengan semangat iman dan cinta kasih, kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mempersembahkan ini kepadamu. Atau mungkin demi pertobatan jiwa-jiwa yang berdosa, atau jiwa-jiwa di api penyucian dan sebagainya. Atau juga mungkin jika memiliki pasangan yang memiliki kebiasaan buruk atau kita juga memiliki kecenderungan akan dosa, ketika kita menghadapi suatu Tuhan, saya pernah perjuangan ini untuk pertobatan saya atau pertobatan saya atau untuk jiwa-jiwa di api penyucian dan sebagainya. Dalam setiap perkara kecil ini kita juga diajak untuk melatih penyangkalan diri akan hal-hal kecil, akan hal-hal yang tidak terlihat atau mungkin yang tidak dihargai oleh orang lain. Semua perbuatan kecil harus dilakukan dengan dasar cinta kasih agar yang tidak terlihat ini dapat memiliki nilai kekudusan yang besar bagi jiwa kita. Teladan lain dari Santa Teresa Lisieux adalah Bunda Maria.
Ia juga seorang gadis yang sederhana yang melakukan pekerjaan biasa layaknya ibu rumah tangga, tetapi ia melakukan segala perbuatan itu demi nilai-nilai yang besar. Juga Santa Monica yang bertahun-tahun dalam kehidupan perkawinannya, ia menghadapi suaminya yang keras dan kasar, juga anaknya Santo Agustinus yang juga memiliki watak yang sama, bahkan ia sampai menjadi bid'ah. Ia melakukan free sex dan sampai memiliki anak, tetapi karena doa kesetiaan, doa dari Santa Monica ini, pada saatnya Tuhan memberikan rahmat pertobatan. Beberapa hari sebelum suaminya meninggal, ia meminta untuk dibaptis. Begitu juga Santo Agustinus ketika ia lari ke Roma, tiba-tiba ia sakit keras dan hampir meninggal, dan di situ ia mendapatkan rahmat pertobatan dan ia kembali untuk mengikuti Tuhan. Dan inilah adalah bukti nyata bagaimana perbuatan-perbuatan kecil atau mungkin tampak tidak berarti sesungguhnya memiliki nilai yang besar. Santo Thomas Aquino pun juga mengumpamakan air yang terus menetes di atas batu yang keras, lama-kelamaan batu yang terkena tetesan air itu dapat berlubang. Itu pula lah yang terjadi bila setiap usaha atau tindakan sederhana kita dilandasi dengan semangat iman, cinta kasih, kerendahan hati, kesabaran yang mendalam, dan pada akhirnya semua perjuangan kita pun pasti akan berbuah. Kita mengingat juga bagaimana pesan Bunda Maria kepada 3 anak gembala di Fatima, di mana Bunda Maria meminta ketiga anak itu untuk berkurban bagi orang berdosa. Tetapi teristimewa setiap membawa persembahan, ucapkanlah seringkali doa ini. Ya Yesus, aku mempersembahkan karena cintaku kepadamu bagi pertobatan orang-orang berdosa, serta bagi pemulihan atas segala penghinaan yang diderita oleh hati Maria yang tak bernoda. Jadi kita diingatkan lagi bahwa sekecil apapun persembahan kita itu bernilai bagi Tuhan. Penghayatan kasih persaudaraan. Kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Demikianlah semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Pada tahun terakhir hidupnya, Teresia Lisieux dibawa pada suatu pengertian akan pemikiran Allah, bahwa bukan mereka yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak-Ku. Dan kehendak ini yang dinyatakan oleh Yesus juga pada perjamuan malam terakhir, bahwa Tuhan memerintahkan para murid untuk saling mengasihi. Dan Teresia Lisieux pun ini melihat bagaimana Yesus mencintai para murid bukan dari kemampuannya, bukan dari bakat mereka, karena juga kita tahu Petrus punya watak yang begitu keras juga, dia begitu emosional. Tetapi Yesus tetap menganggap Petrus juga murid-murid lainnya sebagai sahabat, sebagai saudara, dan Yesus juga berdoa agar mereka masuk di dalam kerajaan surga. Dalam kehidupan kasih persaudaraan dalam biara, disinilah Teresia Lisieux itu mencoba untuk melihat, belajar dan memahami kelemahan sesama saudarinya di dalam komunitas. Ia sadar bahwa cinta kasih terdapat dalam hal menanggung segala kekurangan sesama dengan tidak bertanya-tanya akan kelemahan mereka, tetapi sebaliknya menerima karena melihat segala kebajikan yang mereka lakukan sekecil apapun itu. Jadi ketika dalam keluarga atau lingkungan sosial mungkin ada perasaan sulit untuk bisa menerima, sulit untuk mengampuni, cobalah untuk tidak terlalu fokus kepada rasa itu, kepada apa yang membuat diri saya kecewa dengan orang itu, tetapi kita mau melihat apa saja kebaikan yang pernah dia lakukan terhadap saya. Mungkin dengan cara itu akan lebih mudah bagi kita untuk bisa menerima atau memaafkan mereka. Mungkin juga kita juga tersadar bahwa kita bukan makhluk yang sempurna, sehingga tidak alasan juga bagi kita untuk tidak menerima segala kekurangan orang lain. Pada suatu ketika juga
Teresia Lisieux ini merangkai bunga yang diletakkan di dekat patung Bunda Maria. Ia sudah merangkai dengan begitu indah, tetapi tidak lama kemudian ada saudarinya yang datang, suster lain yang datang, yang begitu saja tanpa berkata apa-apa, mengambil bunga Teresia Lisieux ini, dia letakkan di bawah dan dia mengganti dengan bunga karangannya. Tetapi di sini begitu rendah hati dan murni cinta persaudaraan dari Teresia Lisieux, sehingga ia melihat segala sesuatu yang tidak enak yang ia terima, dan ia menilai bahwa ini adalah rahmat yang harus ia ambil dan ia persembahkan kepada Tuhan. Dalam Injil Matius dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Satu pengalaman juga, belum lama ini terjadi, ada seorang yang menceritakan pengalamannya kepada saya. Ada 2 orang saudara yang selama hidup bersama, merasa sulit untuk menerima kekurangan satu sama lain. Apalagi mencintai, menerima aja sulit, apalagi mencintai. A berpikir begini, B berpikir begini, jadi tidak ketemu tengahnya di mana. Suatu ketika di antara mereka ini terjadi suatu permasalahan, dan mereka saling mendiamkan satu sama lain. Mereka sama-sama merasa bahwa mereka itu paling benar. Tapi kemudian satu di antaranya ketika secara tidak kebetulan untuk bertemu, salah satunya ini memberikan senyum yang tidak biasanya. Setelah itu kemudian satu saudarinya itu mulai berefleksi, bahwa mulai sadar bahwa ia pun selama ini juga bersalah. Dan mungkin dia selama ini juga terlalu egois. Dan tidak lama kemudian mereka saling berbicara, mengutarakan segala isi hati mereka satu sama lain, keluh kesah mereka. Dan mulailah terjadi suatu ikatan yang baru di antara mereka. Mulai ada kasih, mulai ada kepercayaan. Dan disinilah berdasarkan pengalaman ini saya pribadi melihat bahwa bagaimana senyuman yang tulus, satu senyuman yang tulus bisa mencairkan gunung es di antara mereka yang sudah terjadi beberapa tahun. Dan Teresia Lisieux ini juga mengatakan bahwa tidak sulit untuk memberikan sesuatu bila orang meminta dengan cara yang manis. Tapi kalau orang meminta dengan cara yang pulang harus, jiwa pasti akan langsung berontak jika ia belum diteguhkan dalam kasih. Biasanya ia akan memberi 1001 alasan untuk meyakinkan bahwa caranya kurang sopan. Padahal untuk langsung melakukan apa yang diminta bisa 20 kali lebih cepat dibandingkan menjelaskan keberatan kita. Sekali sebenarnya kita juga punya hak untuk menolak permintaan itu. Pengalaman juga dalam konseling, ada konseling yang bertanya, nggak hanya satu ya, bahwa suster ini udah berubah. Yang disebut lain dalam hidup secara rohani yang membuat kita untuk bisa lebih mencintai kekurangan kepada sesama kita. Dan Teresia Lisieux juga mengatakan bahwa kalau ego kita kesenggol, maka kita cenderung akan memberontak, tersinggung, dan muncul konflik. Padahal menurut Santa Teresia Lisieux, bila cinta kasih telah berakar secara mendalam dalam jiwa, maka itu dengan sendirinya akan terpancar keluar. Seperti pelita tadi yang diletakkan di atas, bahwa itu akan menyinari sekitar kita. Malaikat perdamaian dan cinta kasih. Cinta kasih berkembang begitu sempurna di dalam Santa Teresia Lisieux ini.
dan membuatnya ia mampu untuk melupakan diri sendiri dan berusaha untuk menciptakan pergaulan yang penuh kasih kepada semua suster. Secara khusus, ia lebih mencintai mereka yang dianggap sulit dan tidak menyenangkan. Suatu ketika ada seorang suster tua yang mereka saat itu sedang acara rekreasi bersama. Ada seorang suster tua yang paling dihindarkan karena mungkin sifatnya menjengkelkan ya buat mereka. Suster-suster yang lain itu menghindari dia, tetapi Teresia Lisieux ini pada saat itu juga dia sadar bahwa ia harus ambil kesempatan itu. Ia pun berjuang untuk mendekati suster itu, tetapi ia melihat bahwa ini kesempatan emas yang bisa ia berikan kepada Tuhan. Karena motivasi Teresia Lisieux ini bisa melakukan seperti ini karena ada motivasi cinta kasih yang ilahi, di mana ia juga memiliki kepribadian yang menarik dan ia berhasil juga menyembunyikan sikap antipatinya sehingga membuat orang lain juga iri hati. Bahkan ada suster yang lain juga menganggap bahwa ia memiliki kelekatan, punya persahabatan eksklusif dengan suster tersebut. Tetapi Teresia Lisieux membalasnya dengan senyuman dan itu sudah cukup bagi dia. Makan suster tua ini pun juga bertanya kepada Teresia Lisieux ya, mengapa ia tertarik dengannya. Tetapi Teresia Lisieux hanya menjawab bahwa ada Yesus di dalam dirimu. Juga di akhir hidupnya ketika ia harus taat untuk menulis kisah hidupnya yang diminta oleh Mother Agnes, kakaknya sendiri, begitu banyak suster yang datang berkunjung menjenguk suster Teresia Lisieux ini. Padahal ia sedang berjuang untuk sakitnya dan ia juga harus berjuang untuk menulis. Setiap kali susternya datang, ia selalu tersenyum dan ia meletakkan penanya dengan penuh kesabaran. Ia menanggapi secara penuh kasih kedatangan suster-susternya itu. Mother Agnes melihat Teresia Lisieux ini sikap yang begitu luar biasa dari jauh dan kemudian suster Agnes ini bertanya, bagaimana kamu bisa menulis dengan keadaan seperti itu? Teresia Lisieux ini menjawab, saya menulis tentang kasih persaudaraan, maka sekaranglah waktunya untuk melatihnya. Dengan melatih kasih persaudaraan, kita dapat mengasihi Allah. Jika Anda semua memiliki pertanyaan di dalam diri Anda, bagaimana mungkin saya bisa mengasihi bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang yang menyakiti saya? Tidak hanya sekali tetapi berkali-kali, mungkin kita bisa mengatakan kepada diri kita sendiri. Pertama, ada Yesus di dalam dirinya. Sejelek apapun, sejahat apapun dia, tetap ada Yesus di dalam dirinya. Yang kedua, mungkin inilah saatnya saya membalas kasih Tuhan dengan mengasihi dia. Hidup di hadirat Allah. Maka untuk kita dapat setia di dalam perkara-perkara kecil, kita harus sering bertanya dalam diri sendiri, apakah hidup saya sebetulnya sudah terarah kepada Allah? Karena dikatakan di dalam Injil Matius bab 6 ayat 21 dikatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita kejar dan lain-lain menjawab bagaimana arah dasar hidup kita, apa tujuan hidup kita. Bahkan Santa Teresia Lisieux ini sendiri pun mengatakan bahwa tidak lebih dari 3 menit untuk ia dapat melupakan Allah. Apabila kita selalu terarah kepada Allah, hidup di hadirat Allah seperti moto kami juga, Vivit Dominus in cuius conspectus to, Allah hidup dan aku berdiri di hadiratnya, maka rahmat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup panggilan kita. Kita mampu juga untuk melatih diri dengan penyangkalan diri dengan hal-hal yang sederhana, dan kita akan secara perlahan tapi pasti kita akan berkembang di dalam cinta kasih yang sejati. Suatu pengalaman kami waktu itu masa awal-awal pembinaan ada pelajaran spiritualitas dan itu mengenai penyangkalan diri. Pada saat itu kami diminta oleh suster yang mengajar kami untuk paling enggak buat minimal 20 penyangkalan diri yang kita lakukan setiap hari. Jadi seolah-olah awal-awal tuh kami seperti berlomba begitu. Suka sering tanya gitu ya, kamu udah berapa? Awal-awal mungkin kita hanya terfokus pada kuantiti, tetapi kemudian tanpa disadari dalam minggu-minggu pertama kita seperti terbiasa, kita menjadi lebih peka akan hal-hal kecil yang kita lakukan.
contohnya yang saya sempat merasa diteguhkan ya, bahwa ketika itu ada saat mengambil makanan, ada suster lain yang entah dia sadar atau tidak menjatuhkan makanan atau kuah di sekitar tempat makan itu. Lalu dia pergi begitu saja. Nah, pada saat itu saya juga disadarkan bahwa oh, inilah rahmat yang bisa saya ambil. Akhirnya saya mengelap kotoran itu, dan seperti yang diajarkan juga, Tuhan, saya persembahkan ini semua kepadamu demi cinta saya kepadamu. Sebenarnya kalau misalkan lihat, apalagi suster itu nggak hanya sekali ya buat, tapi berkali-kali. Tetapi disinilah bagaimana dengan perjuangan-perjuangan yang kecil, itu adalah bagaimana bentuk kasih kita kepada Tuhan dan bagaimana kita melatih diri kita untuk hidup di dalam penyangkalan diri. Cara lain juga untuk melatih diri kita hidup di dalam hadirat Tuhan, yaitu dengan melakukan doa Yesus. Dengan kita menyerukan nama Yesus secara rutin, secara perlahan-lahan kita akan diubah oleh Tuhan. Ada seorang konseli juga yang menceritakan pengalamannya di mana ia ditolak oleh orang tuanya. Jadi dia bukan berasal dari hubungan di luar nikah begitu ya. Lalu kemudian ayahnya juga meninggalkan dia, ibunya juga meninggalkan dia, lalu kemudian dia juga mengalami suatu pelecehan, dan dia merasa bahwa dia tidak pernah dicintai, dia tidak tahu apa artinya cinta, dan dia merasa bahwa begitu banyak orang yang menolak dia, sehingga dia pun juga menolak Tuhan. Dan ada bahkan parahnya lagi, dia sampai memiliki kecenderungan juga untuk bunuh diri. Lalu kemudian dia konseling dengan seorang suster, dan suster itu meminta dia untuk bersyukur. Setiap malam cobalah kamu tulis berapa banyak rahmat yang Tuhan berikan kepada kamu. Pada akhirnya awalnya sulit karena dia untuk merasakan kehadiran Tuhan saja itu sulit. Jadi bagaimana lagi untuk bersyukur? Tapi setelah dia memaksakan dirinya untuk bersyukur, akhirnya pelan-pelan dia merasakan bahwa oh iya ya, hidup saya itu penuh dengan rahmat. Oh iya ya, setiap detik saya tuh dilindungi oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan, akhirnya dia juga sadar selama bertahun-tahun ternyata Tuhan melindungi dia, karena berkali-kali dia berusaha untuk bunuh diri tapi Tuhan gagalkan begitu. Lalu juga ada juga pengalaman seorang ibu yang waktu itu dia mengandung anaknya yang pertama, dia sering mengajak anaknya untuk berdoa di dalam perutnya. Sampai anak itu remaja, tiba-tiba ada suatu permasalahan yang terjadi, permasalahan berat di dalam keluarga mereka, juga pekerjaan yang kacau balau, dan keluarga itu akhirnya berantakan. Lalu kemudian anak ini bilang kepada ibunya, "Mah, kita doa yuk seperti dulu." Satu kalimat ini yang membuat ibu ini begitu kaget, terkejut dengan perkataan anaknya. Akhirnya ia coba untuk doa bersama dan mengajak juga seluruh keluarganya doa bersama. Pada akhirnya juga keluarga ini dipulihkan. Nah, ini bagaimana kesetiaan yang mungkin dilakukan pada saat dulu itu memberikan dampak yang luar biasa, yang kita tidak tahu rahmat Tuhan itu bekerjanya kapan. Ketika kita mau melakukan, menjalani semua perjuangan hidup kita dengan iman dan cinta kasih, juga dari perkara-perkara kecil yang kita lakukan, maka dengan sendirinya Tuhan akan memberikan kepada kita suatu rasa syukur, suatu rasa bahagia, damai yang mungkin belum pernah kita rasakan sebelumnya. Karena disinilah di dalam perjuangan-perjuangan kita, sekecil apapun, itu juga bisa menundukkan segala cinta diri kita, mungkin sifat-sifat negatif dalam diri kita, dan mengarahkan kita kepada Tuhan, kepada nilai-nilai yang lebih luhur. Karena itu tidak heran bahwa Santa Teresia Lisieux ini bahagia ketika ia berhasil memilih barang yang paling buruk, berhasil melayani suster yang paling menjengkelkan, yang paling dihindari oleh yang lain, dan berhasil meninggalkan segala kenyamanan dirinya sendiri dan sebagainya. Inilah hal-hal kecil, perjuangan-perjuangan kecil di mana Teresia begitu bahagia ketika dia bisa menaklukkan kelemahan-kelemahan di dalam dirinya. Baik, sebagai penutup, dalam setiap perjuangan yang kita hadapi dalam hidup kita harus sadar bahwa Tuhan ingin agar kita dapat terus berkembang secara rohani. Mungkin perjuangan kita tidak mungkin tanpa rahmat. Pasti Tuhan akan memberikan hadiah-hadiah kecil yang menyertai kita, yang akan membawa kita juga kepada rahmat yang besar.
Karena inilah tanda kasih Tuhan bagi kita. Satu sentuhan kasih Tuhan, kehadiran Tuhan secara pribadi dalam diri kita, itu jauh lebih besar daripada kebahagiaan yang kita dapat dengan pikiran-pikiran duniawi. Tidak sebatas kepada penyakit kita jadi sembuh, rezeki kita meningkat, keluarga kita yang tadinya mau bercerai jadi bersatu kembali, tetapi lebih daripada itu, yaitu pendewasaan yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan kita dapat memberikan cinta yang lebih murni kepadanya. Sehingga dalam seluruh hidup kita, kita dapat senantiasa menjadikan Tuhan dicintai. Karena kita sadar bahwa ketika kita hidup di luar Tuhan, kita akan terus merasa kurang dalam hidup kita. Membuktikan kasih, membuktikan cinta kita kepada Tuhan dengan memberikan kasih kepada sesama. Seperti juga di dalam firman, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Kita bisa lihat bagaimana kasih Tuhan kepada Petrus, murid yang begitu emosional, tidak berpendidikan, dan menyangkal dia sampai 3 kali, tetapi karena ketulusan cinta Petrus kepadanya, maka Yesus sangat-sangat mengasihi Petrus. Maka kita semua yang sudah mengalami pengalaman kasih Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, kita pun diminta untuk membagikan kasih itu juga kepada sesama, agar dalam seluruh hidup kita, kita dapat mengasihi Allah dan menjadikan Dia dikasihi. Mari kita menumbuhkan semangat kekudusan di dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga kita, ataupun orang di sekitar kita, karena kekudusan, sekali lagi saya tekankan, kekudusan tidak hanya milik kita pribadi, tetapi tidak hanya milik orang kudus yang besar, tapi kita semua dipanggil menuju kepada kekudusan. Karena kekudusan adalah panggilan hidup kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini saya mengajak Anda untuk menyanyikan lagu ini, di mana mulai retret ini kita kembali disadarkan bahwa hidup kita semata-mata hanyalah karena rahmat dan anugerah Tuhan bagi kita. Kita yang diciptakan di dalam kemuliaan dan dipanggil di dalam kekudusan, maka sudah selayaknya kita untuk mempersembahkan diri kita mengasihi Dia dan menjadikan Dia dikasihi. Dan melalui kesetiaan kita di dalam segala perkara kecil yang Tuhan perkenankan ada di dalam hidup kita, kita mau mengejar segala kesempurnaan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Dan kita juga mau mempersembahkan diri kita di dalam karya penyelamatan Tuhan. Karena hidup kita adalah penyembahan bagi Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah terjemahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa menyertai kami dan selalu ada bagi kami. Dan biarlah hati kami ya Tuhan senantiasa terarah kepadamu. Bimbinglah kami dalam setiap pemurnian hidup kami. Tambahkanlah kami iman, kepercayaan, dan pasrah kami kepadamu. Agar hidup kami dapat senantiasa menyanyikan pujian yang indah melalui pengorbanan dan kesetiaan kami di dalam jalan pengudusan kami kepadamu. Inilah diri kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi malaikat cinta kasih-Mu yang membawa sukacita dan damai bagi keluarga kami dan bagi orang-orang yang hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.